Bukan jaminan Igor Tolik pasti gagal. Iya, betul. Bukan jaminan juga Igor Tolik pasti juara. Ya. Berarti tantangan Xabi Alonso ini kan berat banget kan, tantangan Xabi Alonso kan. Kalau tantangannya Igor Tolik nih, penggantinya Bojan Hodak di Persib, bakal berat kan nih? Kalau nanti akan dibandingkan langsung harus juara, memang berat ya. Tapi Igor Tolik ini kan salah satu orang yang dipercaya betul sama Bojan Hodak dan menjadi diusahakan betul lah sama oleh Bojan Hodak, rekomendasi yang sangat tinggi pada saat itu karena Bojan Hodak pengennya dia gitu kan untuk jadi asistennya, dan itu berhasil. Dan harus diingat pula bahwa Igor Tolik itu sebelum jadi asistennya Bojan Hodak, dia adalah pelatih kepala. Jadi secara kualitas, secara kapasitas dia cukup mumpuni sebenarnya untuk menjadi penerusnya Bojan Hodak. Apalagi dia sudah cukup lama lah mengenal Persib, culture-nya semua, budayanya, harus bermain dengan sistem apa. Sudah banyak ilmu-ilmu yang dia serap gitu. Bukan cuma ilmu ya, tapi tekanan. Terus kita tahu bagaimana dia bisa, ingat nggak waktu Bojan Hodak nggak bisa mendampingi Persib? Waktu lawan PSM ya, itu dia bisa menang loh. Ya, di tengah tekanan yang begitu besar gitu. PSM itu kan salah satu lawan yang paling berat loh. Di pekan ke berapa ya? 3-3 dia menang loh. Jadi artinya dia sudah punya modal itu untuk bisa menjadi pelatih kepala sebenarnya. Total 3 match ya Igor Tolik memimpin Persib ya? Gue lupa ya, tapi yang gue ingat waktu lawan PSM. Mungkin sebelumnya ada, tapi gue lupa. Lawan Madura menang, sama lawan Malut United, tapi itu kalah sih lawan Malut. Iya. Cuma gini, kenapa gue selalu highlight waktu lawan PSM? Karena tekanannya makin besar. Iya. Barba nggak main. Kalau dia draw itu kemudian si Borneo menang bisa kesalip, itu kan pekan-pekan krusial tuh. Dan dia bisa ngatasin itu, tekanan itu, bahkan menang Persibnya. Walaupun sebenarnya dia cukup draw aja, dia masih mimpin karena Borneo-nya ketahan kan di saat yang waktu bersamaan. Ternyata menang. Jadinya bikin peluangnya lebih besar gitu. Walaupun itu kan ditahan Persijap tuh waktu itu, Borneo. Berarti kalau buat musim depan tuh persaingan 4 besar di Super League. Super League. Masih dengan yang sama sekarang? Iya, kalau dari gua itu berharap bisa 7 sampai 8 tim yang bersaing. Ya. Kalau 4 besar kan mungkin kita bicara Persib pasti masih masuk kontender ya. Borneo, Persija, mungkin Malut, ada Dewa juga di sana. Kalau kita mau melebarkan lagi ya, Persebaya, Bayangkara, gue sih berharap tim-tim lain seperti PSM mulai menunjukkan lagi kekuatan-kekuatan di awal musim dengan perekrutan pemain yang pas. Jadi kalau lu cuma bicara 4 besar mungkin nggak jauh-jauh dari situ. Tapi gue pingin tim tadi yang gue sebutkan bisa terus menguntit lah, mempersulit Persib untuk tidak semudah yang sebelum-sebelumnya. Kalau dibilang kan tahun ini sebenarnya juga Persib kesulitan ya, karena sampai pekan terakhir gitu ya. Tapi lu lihat deh, dari sejak pekan 32 ketika Persib menang lawan Persija, udah selesai. Maksudnya cuma tinggal Persib, Borneo aja. Nah, gue pingin sampai pekan terakhir, kalau perlu sampai 4-5 tim yang bersaing gelar juara. Sampai hari terakhir ya? Sampai hari terakhirnya kan udah musim ini. Iya. Tapi jumlah timnya yang bersaing diperbanyak. Gitu. Tapi sebenarnya kan dengan kepergiannya Bojan Hodak membuat kekuatan Persib bakal berkurang nggak sih sebenarnya? Meskipun dia masih di Persib ya dia. Bisa iya, bisa enggak. Ya bisa iya, bisa enggak. Gue kemarin juga sempat ngobrol sih sama Bobotoh. Gue bilang gini, bukan jaminan Igor Tolik pasti gagal. Iya, betul. Bukan jaminan juga Igor Tolik pasti juara. Ya, jadi ditunggu aja. Tapi penunjukan ini langkah yang tepat. Karena dia yang paling mengenal Persib sekarang. Kalau Persib menunjuk pelatih baru lagi, seperti mulai dari nol. Gitu loh. Sistem bisa berubah, pemain bisa berubah, gaya main bisa berubah, kan gitu. Nah sekarang gua rasa kalaupun ada perubahan nggak banyak yang harus dirubah gitu. Mungkin nanti akan terjadi diskusi karena kan Bojan Hodak kan technical advisor ya, penasihat teknis. Ya katakanlah dialog-dialog seperti gue mau beli si A, kata Igor Tolik. Nanti Bojan, kalau gue sih kurang setuju, tapi sekarang lu pelatih kepalanya, ya silakan aja. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang menarik nanti. Bisa jadi dia nurut, atau dia karena dia sudah punya peran yang lebih besar sebagai pelatih kepala, dia akan bilang, oke, gue tetap beli.
Risiko di gua gitu. Tapi dengan peran barunya Bojan Hodak, sebenarnya seberapa besar pengaruh dia untuk Persib? Iya, artinya dia Sejauh mana dia? masih bisa memberikan sebuah nasihat-nasihat yang bisa membuat Persib makin konsisten, ya. Dari nasihat ini juga nggak cuma ke teknis, non teknis pun ke manajemen misalnya. Kan selama ini kan dia sering kasih masukan soal bagaimana Persib itu harus punya training ground sendiri gitu loh. Tapi belum pun juga Persib juga sangat baik kan. Karena Persib ini kan ekosistem sepak bolanya kan luar biasa bagus ya. Finansialnya sehat, fansnya basisnya paling besar di Indonesia. Satu Jawa Barat ya? Iya, manajemennya juga profesional, sponsornya banyak gitu. Itu udah kemana-mana efeknya. Minimal nggak telat gaji kan gitu. Emang ada yang telat gaji ya? Ya nanti lu cari tahu sendiri aja. Ada lah, kalau itu sih ada. Tapi ngomongin Persib nih, kalau menurut lu 3 pemain yang punya influence ke tim, Iya. 3 pemain Persib siapa? Tom Haye, Tom Haye ya? sekarang ya. Iya. Tom Haye, Barba, sama Beckham. Beckham Putra. Iya. Masalahnya, nah ini gue kasih bahan nih buat kalian nih. Masalahnya Barba sekarang kemungkinan besar pindah. Jadi ya itu ya? Kemungkinan besar. Hampir pasti kemungkinan besar pindah lah. Karena selain ada 2 klub, katanya 2 klub Yunani ya yang mengincar dia. Bahkan salah satunya dilatih oleh orang Italia. Jadi ada sedikit kedekatan emosional. Atau ya maksud gue gini loh. Setiap musim itu, setiap tim pasti mengalami yang namanya pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Bisa kejadian, bisa enggak kan gitu. Kalaupun kejadian Barba harus pindah, ya sudah, tetap harus move on. Ya. Ya, Persib itu bendera klubnya jauh lebih besar karena pemain come and go, pelatih juga datang dan pergi. Jadi Persib tetaplah Persib sampai kapanpun. Dan gue yakin manajemen sudah memperhitungkan itu. Jadi manajemen Persib ini kan salah satu yang paling oke lah menurut gue dalam memilih pemain, dalam merencanakan ke depan seperti apa. Apalagi sekarang mereka juga akan mulai fokus ke Asia kan, gitu. Jadi menurut gue sih nggak perlu khawatir banget. Kehilangan kekuatan iya, tapi kalaupun pergi pasti dapat pengganti juga harusnya sepadan lah gitu. Ini menarik juga. Ini berarti ada bahas bursa transfer kan berarti kan? Iya. Ini kalau menurut Bung Edwin, karena Persib udah pasti nggak cuma pengen di lokal aja kan, pasti pengen di Asia juga. Iya. Kira-kira apa yang harus ditambal Persib supaya bisa ke Asia nih? Iya. Supaya bisa berbicara lebih banyak lagi. Strikernya harus bagus. Ganti striker ya? Strikernya dia harus punya striker yang benar-benar kualitas Asia, kualitas bagus gitu. Karena dia akan, kalau targetnya Asia, minimal kan dia lolos grup atau dia lolos ke perempat dan semifinal ya. Jadi materi pemainnya memang harus bertambah secara kualitas gitu. Nah, ini nyambung nih karena gini, Persib ini kalau sampai dapat pemain yang pas untuk bersaing di Asia, mungkin kalau kita bicara juara di Asia masih cukup jauh lah ya, masih sulit menghadapi tim-tim kuat gitu ya. Tapi nanti kalau dia gagal di semifinal misalnya atau di perempat final dia balik lagi, itu kan mentalitas sama kualitas pemainnya kan betul-betul masih di atas rata-rata ya. Nah ini yang menurut gue masih agak sulit menggoyang dominasi Persib sih. Kecuali pemain-pemain itu tiba-tiba serentak banyak yang cedera. Nah itu udah disaster. Iya, karena kalau kita bicara pesaing Persib yang tidak berlaga di Asia, mungkin pemainnya bagus yang dia dapatkan, tapi mungkin bagus untuk berlaga di Super League. Gitu loh, ngerti maksud gue ya? Iya. Sementara Persib itu karena sudah fokus di Asia, begitu misalnya balik lagi, berlaga lagi, dan selama bisa membagi rotasi dengan sangat baik, masih sulit Persib itu sebenarnya. Apakah itu artinya Persib harus cari pemain di luar Super League? Maksud gue gini, Coro, kalau itu udah pasti. Pasti ya itu ya. Pasti, maksudnya gini, kalau dia dapat pemain yang berkualitas, kan dia bisa compete kan, bisa bersaing di Asia. Sementara lawan di Asia kan lebih bagus-bagus gitu loh. Iya. Dibanding Super League kan. Iya. Nah, nanti kalau misalnya dia balik lagi ke Super League kayak musim inilah, dia gagal di fase knockout, dia balik ke sini, mentalitasnya udah jadi, dia sudah terbiasa lawan tim-tim yang lebih kuat gitu loh. Itu aja strikernya masih dalam tanda kutip pas-pasan lah. Gimana kalau dia dapat yang gacor? Nah. Misalnya Ayman Hussein gitu, striker Irak. Yang istilahnya di level Asia dia bisa jadi top skor. Ketemu back Super League. Coba. Aman ya. Aman. Bukan aman. Gacor lagi, malah lebih. Paling lawannya Rizky Ridho paling. Itu pun juga, dia udah pernah menang kan sama Rizky Ridho. Artinya yang bisa menyaingi kan nggak banyak. Iya. Ya, Ridho oke mungkin bisa
menyaingi 1v1-nya gimana, duelnya gimana. Tapi begitu tim-tim ketemu yang ini kan makin makin gokil lah gitu. Minimal kelas Aiman Hussein ya, minimal ya. Iya, kalau mau cari yang gacor di Asia ya minimal sekelas itu. Jadi cari strikernya nanti yang levelnya udah di Asia ya. Iya, nggak nanggung. Tapi kalau di Super League sendiri, yang cocok siapa striker yang masuk radar, Bung Edwin? Peralta, Dia rumornya kencengnya banyak ya, ada kemana-mana dia rumornya nih. Peralta, tapi dia juga bukan striker murni ya. Iya, bukan. CDB juga bukan striker murni. Cuma maksud gua kalau itu ke Persib sih, ya ngeri juga sih gitu. Ya. Siapa lagi? Alex Martin menurut gua di Super League oke, tapi di Asia belum tentu. David da Silva udah pernah kan, dan udah mulai masuk usia yang sudah bukan prime-nya. Gitu. Meskipun dia top skor ya. Iya, ya top skor kan di Super League. Kalau Iya. di Asia kira-kira masih bisa nggak? Maksud gua gini loh, udah dia oke, dia bagus, tapi Persib butuh lebih dari itu lagi gitu. Atau mungkin oleh Romani mungkin kalau dipulangkan ke sini. Boleh juga, Itu menarik ya. bisa juga. Tapi oleh Romani, Aiman Hussein, gue milih Aiman Hussein. Lebih teruji gitu. Iya Iya, di sih, Asia. Lebih teruji, ya kan? Benar. Ini luar biasa ya Persib ya. Ini peluangnya untuk bisa 4 kali juara, Asia juga lumayan kencang. Cuma mungkin masalahnya Bojan Hodaknya pergi masalahnya nih. Bojan Hodak perginya kenapa sih sebenarnya? Ya kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Umuh itu, gue sih yakin nggak semua tersampaikan. Mungkin juga karena omongan dari Boyan ya, yang merasa ada masalah personal dan masalah kesehatan gitu loh. Sekarang kalau sudah masalah itu yang disampaikan, sulit ditolak juga kan gitu. Apalagi kalau udah nyinggung-nyinggung masalah kesehatan gitu. Tapi menurut gua ya, itu dia pas aja sih mundurnya. Lagi di prime-nya dia bawa terakhir tripit gitu, hat-trick juara. Benar-benar pas lagi di atas. Itu ninggalin legacy banget sih. Iya. Menurut gue sih Persib udah harus memberikan sebuah penghargaan tuh, entah itu bikin patungnya mungkin atau apa. Karena itu rekor loh. Dan materi pemain berubah musim ini ya. Kan gue sempat bilang kan, by system mainnya berubah lagi dibanding musim lalu waktu juara. Jadi ada improvement yang dilakukan oleh Boyan Hodak yang sangat baik. Sampai gue bercanda kadang-kadang di sosmed gue, mendingan Arteta digantiin Boyan Hodak aja tuh. Wah, pada ketawa semua anak-anak tuh kalau anak-anak Arsenal gitu kan. Kebetulan Bercandaan gue ya, sarkas aja gitu. Ya kebetulan Persib sama Arsenal nih sama nih, sama-sama juara, punya pertahanan yang bagus juga, ya Iya. kan? Artinya apa? Sepak bola itu memang defense itu penting banget, Cor. Oh. Defense itu penting. Tapi nanti kan ada yang bilang, sepak bola bukan pragmatis, kita harus nyerang kita. Kalau kebobolan 3, cetak 4 kan menang kan? Sekarang Bapak Total Football aja salah satunya Louis van Gaal aja main pragmatis kok. Iya. Di Piala Dunia. Yang penting Iya, dapat gol, iya sih. menang. Sebenarnya iya, Iya kan? maksud gue dalam situasi match-match tertentu kita tuh nggak perlu main harus selalu menghibur dan indah, tapi tujuan akhirnya tercapai, gitu loh. Kan musim ini Arsenal pun juga kayak Persib deh. Musim ini nggak selalu setiap mainnya juga nggak enak dilihat kan. Ada yang mainnya juga bagus kan. Ada. Tapi kan nggak bisa setiap match begitu, banyak faktor, gitu.